Di awal film, kita diperlihatkan seorang penjual obat kuat minyak India yang bernama Cheng. Ia sedang ditagih uang sewa toko oleh suruhan pemilik toko tersebut. Cheng memiliki seorang anak laki-laki yang sangat disayanginya. Saat ini, Cheng berstatus sebagai seorang duda. Karena alasan ekonomi, istrinya minta untuk bercerai darinya. Bagaimana nggak minta cerai? Si istri cuma dikasih jatah 20.000 per hari buat beli beras, pulsa, lauk, dan jajan anaknya. Sudah lama tokonya sepi pembeli karena minyak India yang ia jual tidak terlalu laku. Alasannya adalah khasiatnya tidak begitu ampuh dibanding obat kuat yang beredar di pasaran. Mantan istrinya akan membawa anaknya pindah ke luar negeri dan akan bersekolah di sana. Cheng tidak setuju akan usulan mantan istrinya tersebut, karena sama saja akan memisahkan dirinya dengan anak semata wayangnya itu. Mantan istrinya dan suami barunya berjanji akan memberikan kompensasi jika Cheng mengizinkan anaknya dibawa ke luar negeri. Tidak terima dengan perkataan mantan istrinya yang dirasa merendahkan dirinya, membuat Cheng kalap lalu memukuli pengacara yang sedang memediasi mereka berdua. Mantan istrinya malah kena bogem mentah dari Cheng. Karena ulahnya tersebut membuat Cheng diinterogasi di kantor kepolisian. Adik mantan istrinya adalah seorang detektif, tidak terima kakaknya diperlakukan kasar oleh Cheng. Keesokan harinya, Cheng diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Elvi, yaitu salah satu penderita leukemia oleh pemilik toko. Maksudnya agar tokonya laris sehingga membayar sewanya lancar. Cheng disarankan Elvi untuk menyelundupkan obat penyakit leukemia yang berasal dari India. Saran tersebut ditolak oleh Cheng karena ia takut terkena razia dan akan dihukum yang lama dalam penjara. Elvi pun meninggalkan nomor telepon lalu pergi. Mungkin Cheng membutuhkannya suatu saat nanti. Di tengah himpitan ekonomi yang semakin mendesak, Cheng juga harus membiayai ayahnya yang sedang sakit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pengobatannya. Lantas Cheng menghubungi Elvi dan membicarakan terkait bisnis obat leukemia India tersebut. Elvi memprediksi bisnis tersebut akan cuan besar karena banyak pasien di Cina membutuhkan obat tersebut yang terkenal dengan nama asli Glinik. Karena obat aslinya sangat mahal dan harganya tidak terjangkau oleh pasien yang kebanyakan dari kalangan tidak mampu. Cheng dibawa oleh Elvi untuk melihat masyarakat yang sedang berdemo di depan kantor perusahaan yang memproduksi obat Glinik asli, yaitu Novartis. Mereka berdemo menuntut agar perusahaan menurunkan harga obat Glinik aslinya sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat bawah yang menderita leukemia. Cheng pun akhirnya nekat terbang ke India untuk mencari obat Glinik yang dimaksud demi cuan yang besar. Cheng juga meminta Elvi untuk membantu menjual obatnya kepada pasien penderita leukemia jika berhasil mendatangkan obatnya dari India. Setibanya di kantor obat Glinik India, lantas Cheng mengajukan diri menjadi reseller obat Glinik India di Cina. Namun permintaannya ditolak oleh bos obat. Karena di Cina obat tersebut dilarang dan sering terkena razia oleh polisi. Kemudian Cheng meyakinkan bos obat agar memberikan kesempatan dirinya menjadi agen. Memang awalnya hanya 100 botol saja yang mampu Cheng beli saat itu. Cheng mengatakan kepada bos obat, saat ini banyak pasien di Cina yang sangat membutuhkan obat tersebut. Ia yakin Glinik India akan sangat laku keras di Cina dan akan cuan besar. Akhirnya hati bos obat pun luluh dan Cheng diberikan obat tersebut sesuai permintaannya. Dengan cara bergerilya, Cheng bersama Elvi mendatangi setiap rumah sakit. Mereka menawarkan kepada pasien penderita leukemia yang tidak mampu membeli obat Glinik aslinya. Namun tidak semudah yang mereka bayangkan. Walaupun harganya murah, banyak pasien yang menolak dengan alasan obat tersebut belum teruji khasiatnya. Hari pertama berjualan tidak satu botol pun yang laku terjual. Kemudian mereka mendatangi sebuah bar untuk menemui seorang admin grup penderita CML. CML adalah Chronic Myeloid Leukemia atau kanker pada darah dan tulang. Karakteristiknya menghasilkan sel darah putih yang tidak terkontrol sehingga mengalahkan sel darah merah. Yang mereka temui adalah seorang wanita penari latar di dalam bar yang bernama Si Hui.
yang notabene adalah seorang janda anak satu dan anaknya adalah pasien penderita CML. LV mencoba merayunya agar membantu menjualkan obat klinik KW yang berasal dari India itu dengan sistem bagi hasil dari setiap penjualan per botolnya. Keesokan harinya, si Hui menghubungi para admin rumah sakit di setiap kota untuk berkumpul, bermaksud untuk meminta bantuan mereka menjualkan obat klinik dari India tersebut. Dari daftar nama penderita CML yang diberikan oleh para admin rumah sakit, ternyata obat yang Cheng bawa dari India masih kurang banyak. Cheng harus mendatangkan banyak obat lagi. Namun ada sedikit kendala dengan bahasa. Cheng menyuruh Elvi mencarikan seseorang yang bisa berbahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan bos obat asal India tersebut. Singkat cerita, selanjutnya para admin penderita CML mulai memasarkan obat klinik India di wilayahnya masing-masing. Tiba-tiba saja ada seorang anak muda berambut pirang menghampiri Elvi yang sedang berada di dalam mobil, lalu mengambil 3 botol klinik dengan seenaknya. Cheng bersama Elvi pun mengejar pemuda tersebut yang bernama Peng Hao. Karena tidak rela 3 botol obat diambil tanpa membayarnya lalu pergi begitu saja. Obat yang Peng Hao curi dari Elvi adalah untuk para penderita penyakit CML di lingkungan tempat tinggalnya yang tidak mampu membeli obat klinik yang asli yang harganya sangat mahal bagi mereka. Singkat cerita, berkat usaha menjual obat klinik India, Cheng pun mendapatkan cuan besar. Ia dapat membayar sewa dan membuka tokonya kembali karena sudah lama digembok oleh pemilik toko. Akhirnya, Cheng menjadi agen resmi penjualan obat klinik dari India. Bos obat India puas akan hasil penjualan yang Cheng lakukan. Makin banyak obat lagi yang dikirimkan kepada Cheng. Cara penyelundupannya melalui kapal laut yang disamarkan dengan barang lain. Makin hari, penjualan obat klinik India tersebut semakin laris. Bagi mereka penderita CML, tidak ada bedanya antara obat asli atau KW. Yang terpenting bisa membelinya dengan harga murah dan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Berkat hasil kerja keras mereka berlima dengan dibantu oleh para admin rumah sakit, uang yang dihasilkan juga semakin besar yang patut mereka syukuri. Sampai-sampai perusahaan farmasi yang memproduksi obat klinik aslinya mencurigai peredaran obat palsu di pasaran, sehingga melaporkannya kepada pihak kepolisian. Cheng pun membagi-bagikan hasil keuntungan dari penjualan obat klinik asal India tersebut kepada Liu, Peng Hao, Si Hui, dan Elvi. Mereka berlima pun mengadakan pesta minuman di bar tempat Si Hui biasanya melakukan atraksi. Malam itu begitu menyenangkan bagi mereka berlima. Setelahnya, Cheng mengantarkan Si Hui pulang ke rumah. Karena mereka berdua sama-sama sudah lama tidak melakukan adu mekanik, ada rasa ingin melakukannya di malam itu. Namun niat itu dilupakan oleh Cheng. Cheng pun lantas pergi dari rumah Si Hui. Keesokan harinya mereka berlima menghadiri sebuah acara yang dihadiri oleh banyak warga penderita CML. Dalam acara tersebut, penyelenggara menyiapkan obat klinik dengan merek lain yang harganya jauh lebih murah dari yang Cheng jual bersama teman-temannya. Ternyata acara tersebut telah direkayasa oleh seseorang yang bernama Zhang. Ia juga merupakan penjual obat klinik palsu tetapi bukan dari India. Zhang adalah pemain lama dalam penjualan obat-obatan KW. Entah dari mana ia mendapatkan pasokan obat tersebut dan apa kandungan isi obatnya tidak ada yang tahu. Secara diam-diam Liu naik ke atas panggung dan mengambil sebuah mic, lalu membocorkan siapakah Zhang sebenarnya kepada para hadirin. Acara tersebut pun menjadi kacau, akhirnya mereka berlima ditangkap dan dimintai keterangan oleh polisi. Namun Zhang bersama timnya telah kabur ketika polisi datang. Seorang polisi memperingati Cheng bahwa ancaman menjual obat palsu jika tertangkap yaitu lebih dari 8 tahun penjara. Hal itu membuat Cheng sedikit jiper untuk meneruskan penjualan obat klinik Indianya. Malam harinya, Zhang mendatangi toko minyak India milik Cheng. Ia menawarkan untuk membeli semua barang termasuk suplai pasokannya dari India dengan harga lebih dari 2 juta yuan.
Zhang juga menakuti bahwa bisnis yang Cheng lakukan paling lama hanya akan bertahan sampai 6 bulan saja, sampai polisi membongkar semua kedok penjualan obat klinik Indianya. Hukumannya juga nggak main-main jika sampai tertangkap. Hal tersebut membuat Cheng gelisah memikirkan nasib anak dan bapaknya yang sedang sakit jika ia sampai tertangkap dan dipenjara. Keesokan harinya polisi pun datang untuk menggeledah toko minyak India milik Cheng. Sebelum polisi datang, Cheng mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Zhang terkait penggeledahan itu. Untungnya polisi tidak menemukan obat klinik India di toko milik Cheng karena disembunyikan di dalam tempat sampah. Rupanya Zhang lah yang telah mengadu kepada polisi untuk menekan Cheng agar ia mau menjual pasokan obat tersebut kepadanya. Setelah kejadian tersebut, Cheng mulai galau dan memikirkan bagaimana nasib ke depannya. Apakah harus menjual pasokan tersebut kepada Zhang atau tetap bertahan menjual obat klinik India bersama teman-temannya? Padahal teman-temannya itu sudah sangat senang dengan kehidupan yang mereka jalani saat ini. Mereka bisa mendapatkan obat secara gratis dan mendapatkan cuan yang banyak. Namun hal tersebut sirna ketika Cheng memutuskan untuk tidak menjual obat klinik India lagi. Alasan Cheng mengalihkan penjualan obat klinik India kepada Zhang adalah karena takut dipenjara kalau tertangkap. Zhang lebih berpengalaman darinya dalam hal menjual obat-obatan aspal asli atau palsu. Namun harga obat klinik India yang akan dijual oleh Zhang menjadi sedikit lebih mahal. Keputusan Cheng tentunya membuat teman-temannya sangat kecewa. Harapan besar mereka sebagai penderita CML untuk sembuh semakin menipis karena tidak akan mampu beli obat klinik aslinya. Singkat cerita, waktu berlalu ke 1 tahun kemudian, uang yang telah Cheng terima dari Zhang ia gunakan untuk membangun sebuah pabrik konveksi dengan mempekerjakan banyak orang karyawan. Siang itu, istri Helvi mendatangi pabrik tersebut untuk menemui Cheng. Ia mengabarkan bahwa suaminya dalam keadaan tidak baik-baik saja karena semua obat klinik India disita oleh polisi. Zhang dilaporkan kepada polisi oleh seseorang karena menaikkan harganya menjadi 20.000 yuan. Hal tersebut membuat para penderita CML keberatan untuk membelinya. Elvi juga sudah putus asa karena tidak dapat obat klinik India lagi. Sampai-sampai ia melakukan percobaan bunuh diri, untungnya segera diketahui dan dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kesuksesannya menjadi bos konveksi, ternyata dari lubuk hatinya Cheng masih memikirkan teman-temannya sebagai penderita CML yang tidak bisa mendapatkan obat klinik. Cheng juga tidak tega mendengar Elvi saat di rumah sakit sedang teriak kesakitan ketika dilakukan pengobatan atas sakit leukemia yang diderita oleh Elvi. Cheng pun mendatangi Liu supaya mengontak bos obat India lagi agar bisa mendapatkan pasokan klinik kembali. Namun situasinya saat ini sulit tidak seperti dulu lagi. Cheng berjanji akan terbang ke India kembali untuk menemui bos obat klinik. Ia akan berusaha membawa pulang pasokan obat itu agar penderita CML mendapatkan obat dengan harga yang murah. Penderita CML seperti Elvi sudah tidak dapat tertolong. Satu-satunya cara adalah transplantasi sumsum tulang belakang, itu pun harapannya tipis, belum tentu berhasil. Melakukan kemoterapi juga tidak tahu seberapa besar tingkat keberhasilannya karena leukemia yang diderita Elvi sudah sangat parah dan akhirnya Elvi pun meninggal. Melihat penderita CML yang semakin mengkhawatirkan nasibnya dari hari ke hari, membuat Cheng merasa bersalah telah meninggalkan mereka semua. Bos obat India bilang bahwa perusahaan Novartis asal Swiss telah menuntut India untuk menghentikan produksi obat-obatan murah. Mereka memiliki dukungan yang sangat kuat dari pemerintahannya. Tidak ada lagi negara yang berani membeli obat-obatan dari India, walaupun harganya jauh lebih murah dan kualitasnya juga tidak kalah saing. Bos obat India berjanji akan memenuhi permintaan Cheng dengan alasan kemanusiaan. Walaupun pabrik farmasi yang memproduksinya telah ditutup oleh pemerintah, kemudian Cheng mendatangi satu persatu dari teman-temannya dulu. Ia ingin agar membantu lagi untuk mengedarkan obat klinik dari India dengan harga hanya 500 yuan saja.
Pada akhirnya polisi telah mendeteksi keberadaan Jang. Jang sedang diburu karena mengedarkan obat klinik India yang rantai pasokannya dibeli dari Cheng. Namun polisi juga mendeteksi kembali peredaran obat klinik India di pasaran. Padahal Jang belum tertangkap dan sudah setahun lebih kasus tersebut mencuat ke permukaan. Pihak perusahaan Novartis memberi masukan agar menghentikan pasokan langsung dari India kepada kepolisian, lalu menelusuri pengedar obat tersebut di Cina. Polisi pun menggeledah tempat-tempat yang disinyalir menjadi penyaluran obat klinik KW asal India. Tempat tersebut berada di rumah-rumah kumuh yang ditinggali para penderita CML. Obat klinik India yang ditemukan pun ikut disita dan para penderita digelandang juga oleh polisi. Padahal obat itulah yang menjadi penyambung hidup mereka. Seorang nenek mengajukan keberatan kepada Detektif Chow, memintanya agar menghentikan penyelidikan mengenai obat klinik asal India. Ia telah menderita CML selama 3 tahun. Harga obat klinik asli adalah 40.000 yuan yang telah dikonsumsi selama 3 tahun. Sampai-sampai rumah dan hartanya semua terjual, keluarganya juga ikut hancur. Saat ini mereka mempunyai obat murah harganya hanya 500 yuan per botol. Asli atau palsu bagi penderita sama saja, yang penting bagi mereka adalah bertahan hidup. Obat klinik India sebenarnya khasiatnya sama dengan obat klinik asli yang dikeluarkan oleh perusahaan farmasi Novartis, namun tidak ada izin edar dan menjiplak merek yang sama dengan aslinya. Nenek itu juga mengeluh jika polisi menangkap penjual obat klinik India dan peredaran obat tersebut juga sudah tidak ada lagi, maka para penderita CML akan meninggal pada akhirnya. Akhirnya, Detektif Chow pun melepaskan para penderita CML tersebut dengan alasan tidak tega. Ia harus memilih antara menjalankan kewajiban atau rasa kemanusiaan. Dalam pelariannya, Jang menemui Cheng untuk meminta uang sebanyak 200.000 yuan. Cheng memberinya 300.000 yuan dan juga berpesan kepadanya agar Jang tidak tertangkap. Namun pada akhirnya polisi melacak tempat persembunyian Jang, lalu polisi mengejar dan menangkapnya. Jang diinterogasi oleh polisi mengenai peredaran obat klinik asal India di Cina. Jang telah berjanji kepada Cheng sebelumnya bahwa jika ia tertangkap tidak akan buka mulut kepada polisi, karena Cheng tidak mengambil keuntungan sama sekali dalam penjualan obat itu kali ini. Detektif Chow mencurigai Cheng terkait dengan peredaran obat klinik India di pasaran, tetapi Cheng dapat mengelaknya dengan alasan pabrik konveksinya mendapatkan banyak keuntungan. Mengapa ia harus menjual obat klinik asal India tersebut, sedangkan keuntungan dari pabrik konveksinya saja mendapatkan ribuan yuan setiap bulannya? Malam harinya, Cheng bersama Peng Hao akan mengambil pasokan obat klinik yang dikirimkan dari India di pelabuhan. Tidak sengaja, Peng Hao melihat banyak polisi di sana. Peng Hao tidak ingin Cheng tertangkap oleh polisi. Peng Hao mengambil resiko untuk membawa kabur mobil berisi obat klinik India sendiri. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap Peng Hao. Ia diperingati agar menepikan mobil yang dikendarainya. Naasnya, Peng Hao malah menerobos pagar lalu tertabrak kontainer besar dan meninggal. Chow pun merasa bersalah telah melakukan pengajaran sampai-sampai membuat Peng Hao yang merupakan penderita CML meninggal, sehingga membuat Cheng murka terhadapnya. Kalau dipikir-pikir, Peng Hao tidak melakukan kejahatan apapun. Walaupun perbuatannya salah, ia hanya ingin bertahan hidup lebih lama lagi dengan mengkonsumsi obat klinik asal India tersebut. Usianya baru 20 tahun dan dalam waktu dekat akan pulang ke rumah untuk bertemu dengan orang tuanya. Cheng pun sangat terpukul atas kejadian tersebut. Obat klinik India juga ditangkap dan pabriknya ditutup karena laporan pihak dari perusahaan Novartis yang dirugikan karena peredaran obat klinik India. Kini klinik India sudah tidak lagi diproduksi namun masih ada cadangan di apotik-apotik. Cheng bisa membelinya dari sana dengan harga 2.000 yuan per botolnya. Cheng tetap akan menjualnya dengan harga 500 yuan di Cina. Ia akan menanggung uang sisanya walaupun harus merogoh koceknya sendiri dalam-dalam. Banyak pasien yang sangat membutuhkan obat tersebut. Para admin dari berbagai kota mengirimkan daftar nama pasien CML yang mau membeli obat klinik India. Tidak ada keuntungan sedikit pun dalam penjualan kali ini. Malahan Cheng tekor sangat banyak demi bisa membantu para penderita CML yang sedang kesusahan.
Pada akhirnya, Cheng pun tertangkap basah oleh polisi saat akan mendistribusikan obat klinik India kepada para admin. Rupanya, polisi telah mengintai tempat COD tersebut. Cheng pun diadili oleh penegak hukum, dan ia pun memang mengaku bersalah. Namun niatnya hanya membantu para pasien CML yang tidak mampu membeli obat asli yang harganya mahal. Banyak penderita CML yang putus asa sampai-sampai ada yang bunuh diri karena tidak mampu membeli obat dan tinggal menunggu kematian saja. Sedangkan pemerintah tidak peduli terhadap para penderita CML. Dengan kejadian tersebut, Cheng berharap kedepannya akan menjadi lebih baik dan pemerintah memperhatikan masalah itu. Sepanjang perjalanan menuju penjara dipenuhi para penderita CML yang berdiri di pinggir jalan. Mereka sangat sedih sekaligus berterima kasih atas jasa Cheng selama ini. Memang perbuatan Cheng salah, telah melanggar hukum, namun niatnya sangat baik membantu para penderita leukemia. Hakim pun menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan. Usaha Cheng tidak sia-sia. Akhirnya pemerintah Cina beberapa tahun kemudian membebaskan tarif untuk obat anti leukemia impor, sehingga tingkat kelangsungan hidup penderita leukemia mencapai 85% dan film pun berakhir.